Pemirsa, polusi udara di Jakarta dinilai menjadi pembunuh dalam senyap bagi sekitar 10 juta warganya. Sayangnya di masa pemerintahan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, penanganan polusi udara mundur beberapa langkah. Kualitas udara ibu kota negara, Jakarta, dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi membahayakan. Hal itu menjadi ancaman serius bagi kesehatan sekitar 10 juta warga ibu kota. Pada bulan Juni, Air Quality Index atau Indeks Kualitas Udara Jakarta kerap melewati angka 100 hingga 150 AQI. Angka itu masuk dalam kategori tidak sehat untuk masyarakat rentan. Bahkan beberapa kali melewati angka 150 AQI yang berarti masuk kategori tidak sehat. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyatakan buruknya kualitas udara Jakarta dipicu oleh beberapa hal. Selain ada faktor penyumbang, juga ada faktor ketidakseriusan pemerintah DKI Jakarta. Polusi dari kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi di Jakarta. Menyusul polusi dari industri serta beberapa pembangkit listrik tenaga uap batubara di Jakarta dan sekitarnya. Karena ada banyak ya selain dari kendaraan bermotor. Mungkin memang kendaraan bermotor mengambil porsi yang cukup besar gitu dari sebagai penyebab polusi udara. Tapi juga selain kendaraan bermotor, kita juga punya fasilitas industri di sekitar Jakarta, dan di sekitarnya gitu dalam radius 100 km dari Jakarta itu ada sekitar 136 fasilitas industri, itu termasuk dia pabrik semen, pabrik kaca, terus kemudian pembangkit listrik batu bara. Nah, itu yang menjadi salah satu fasilitas dengan emisi yang cukup tinggi gitu, dan mereka meskipun mereka berada di luar Jakarta gitu ya, ada beberapa yang di Jakarta tapi banyak yang di luar Jakarta gitu, itu tetap karena dia bisa terbawa angin gitu kan, karena pengaruh atmosfer, terus kemudian terbawa angin, polusinya itu tetap bisa sampai ke Jakarta. Jadi kita gitu ya, selain dari kendaraan pribadi, kita juga menemukan gitu bahwa ya tadi ada banyak fasilitas industri yang kemudian menjadi salah satu penyebab dari polusi udara di Jakarta juga. Buruknya kualitas udara di Jakarta tersebut dinilai menjadi pembunuh dalam senyap. Dalam jangka pendek memang tidak terlihat bahaya dari menghirup udara yang polutan. Namun dalam jangka panjang akan terlihat efek buruknya bagi kesehatan. Polusi udara ini memang dia ancamannya itu kan tidak terlihat gitu. Mereka disebut pembunuh senyap gitu karena mereka tidak terlihat saat ini gitu. Mereka bisa dirasakannya ya berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Dan kebetulan yang misalnya di Marunda gitu, mereka itu jenis polutannya itu debu batu bara, debu aktif gitu. Jadi mereka bisa terlihat dengan cepat kayak gitu kan. Bahkan tadi di kornea mata pun mereka masuk ke mata gitu, langsung efeknya langsung terjadi gitu. Cuman di beberapa wilayah kita belum bisa memastikan gitu ya dampaknya sudah sejauh apa gitu, karena tadi polusi udara ini menjadi salah satu penyakit yang disenyap gitu, dia membunuh dalam senyap gitu. Kita tidak bisa melihat saat ini gitu dampaknya apa, tapi nanti bertahun-tahun kemudian baru akan terlihat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam beberapa kali pernyataannya terkesan tidak memiliki konsep dan kebijakan yang serius untuk menangani polusi udara ibu kota. Heru menyatakan pihaknya melakukan penanaman pohon, menambah ruang terbuka hijau, hingga penggunaan bus listrik. Tentunya nanti ada langkah-langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kita ikuti. Pemda DKI Jakarta mengikuti langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau dari Pemprov sendiri bagaimana Pak? Ya, Pemprov kayak kami ini kan tiap minggu nanam pohon. Diusahakan ruang terbuka hijaunya bertambah. Itu jangka panjang, jangka menengah lah. Jangka pendeknya Pemda
dengan Transjakarta menggunakan bus listrik dan kendaraan-kendaraan dinas secara bertahap menggunakan kendaraan listrik. Namun faktanya sejumlah kebijakan pemerintah DKI Jakarta dinilai walhi menjadi langkah mundur dalam penanganan polusi di ibu kota. Mulai dari pembongkaran fasilitas pejalan kaki hingga pengurangan fasilitas bagi sepeda. Padahal jalan kaki dan bersepeda dinilai menjadi langkah bagus untuk mengurangi polusi. Mereka juga mengkritik pernyataan pejabat Gubernur DKI Jakarta yang menjadikan masalah polusi sebagai guyonan. Sejauh ini kita belum melihat gitu ya ada upaya serius dari Pemprov untuk mengatasi polusi udara kayak gitu. Kita bisa melihat dari beberapa kebijakan yang sudah mereka lakukan gitu. Misalnya sebelumnya gitu kita ada kontroversi soal penghapusan subsidi Transjakarta, terus kemudian ada lagi penyesuaian tarif KRL, terus kemudian penghapusan anggaran jalur sepeda, terus terakhir juga ada trotoar di Santa gitu yang kemudian dirubah jadi kendaraan jalanan gitu kan. Nah itu dari situ kita bisa melihat bahwa pemerintah itu nggak betul-betul serius gitu untuk mengatasi persoalan polusi udara, ditambah yang baru-baru ini gitu mereka berkelakar bagaimana ketika ditanya responnya gitu soal polusi udara justru mereka masih bisa gitu untuk bercanda kayak gitu. Nah kami memandang itu sebagai bentuk bahwa Pemprov ini tidak punya empati, Pemprov tidak memiliki empati terhadap masyarakatnya gitu. Penilaian yang sama disampaikan oleh sebagian warga ibu kota. Mereka melihat penanganan polusi di ibu kota tidak serius. Kalau penanganannya sendiri menurut aku masih kurang efektif sih, soalnya udara aja masih terbilang kotor kayak gitu. Kalau dibilang tepat juga belum sih, seandainya memang tepat pasti nggak akan kan mungkin terjadi polusi udara kayak sekarang ini. Mungkin masih harus ada perbaikan. Tapi menurut saya kayaknya saya semenjak dari tahun 2018 di Jakarta sampai sekarang kayaknya sama aja sih. Belum ada tindakan yang efektif dan yang bisa menghindari si polusi udara ini sebenarnya. Ya namanya penanganan ya butuh proses kan ya. Nah, saya lihat itu kemarin pemerintah udah menggalakkan untuk pemakaian mobil listrik semacam itu ya. Polusi udara memang menjadi masalah serius sejak beberapa puluh tahun terakhir. Sejumlah gubernur pada masa pemerintahannya mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan polusi udara. Mulai dari memperbanyak sarana transportasi umum, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor melalui kebijakan ganjil genap, hingga penambahan fasilitas untuk pejalan kaki. Namun kebijakan-kebijakan itu hingga saat ini belum mampu memperbaiki kualitas udara. Perlu langkah progresif dan berani untuk mengurangi polusi yang sudah menahun. Jika tidak dilakukan dari sekarang, udara yang buruk akan menjadi warisan yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup anak cucu kita nanti.